Dr. Idham Khalid di Nagara 1, di Marabahan 2, di Kabupaten Baritokuala Majlis Ulun 201 desa sesuai jumlah dari desa dan kelurahan yang ada di kabupaten di Wadah Ulun. Alhamdulillah asli kurang amuntai mama panyaungan abah karias tapi mama ulun kada panyaungan hayam. Abah ulun karias abah ulun anaknya dari Kiai Haji Kastalani Ali bin Haji Ali Maksum bin Haji Marbuk di Tembilahan Riau. Saudara sidin lagi dan sarang abah ulun Kiai Haji Tabrani Ali bin Haji Ali Maksum bin Haji Marbuk di Tembilahan diambil menantu oleh Kiai Haji Dr. Idham Khalid. Makanya ulun pasadan di Wadah Idham Khalid 8 tahun berkhadam sama beliau, 8 tahun di kamar aja bagaimana berdiam siang menuntut ilmu pagi balik lagi ke kamar 8 tahun mengawani sidin. Makanya awak ulun kurus karena kan AC alhamdulillah. Dan kuliah di UIN Syarif Hidayatullah kurang lebih 4 tahun selesai Jakarta S1 SPDI Sarjana Sepeda Motor Indonesia. Kalau SAG sedikit ada gangguan kalau tidak ada kerjaan. Menerapkan itulah boleh dulu 2007 Haji Dr. Idham Khalid meninggal 2010 urus kumpul wafat 2005 ada urus ini 5 tahun Pak Idham Khalid 2010. Nah mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah di majelis ini bagaikan taman surga cuman amplopnya sudah habis tadi nggak hitam lagi lawan imam sebiji sama lawan yang ini nih wetsko tinggal makanan nih lagi wetsko nang sakit-sakitnya aja Ustaz lagi kita tinggal limau nama masam. Ada mangga alhamdulillah seumur Allah hanya melihat mangga ini tumbuh di paring. Sesuai yang melihat asam tuh berbuah di paring biasanya di pohon. Dan alhamdulillah 12 Rabiul Awal hari ini kita bagaikan taman surga karena banyak pisang di samping. Itu pisang mahuli, ini pisang kapas. Aku tahu. Enggak ada tahu kan itu orang Banjar. Pisang kapas, pisang mahuli, pisang mahuli. Tuh kada ada pisangnya. Tapi sudah ada juhudi. Yang di sana tertinggal buntutnya. Tuh. Alhamdulillah. Aku ngeliat pisang nih kaganangan di Pulau Kambang. Banyak buah pisang ke Pulau Kambang itu. Mau paniwarik. Itu di Pulau Kambang. Lain di sini. Aku lanjak kasih toh perjalanan. Kehilangan. Alhamdulillah. Mudahan berkah dunia wal akhirah. Insyaallah ada hujan. Sudah tuntung hanya hujan. Itu berkah namanya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan. Baik, kita lanjut. Mulai 2:30 kurang 10, habisnya 3:30 kurang 10. Ulun ceramah di mana-mana 1 jam sesuai yang tertulis di botol aqua 600 ml. Pas. Lebih kada, kurang kada. Bisa. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita mulai. Salah satu aspek keimanan kita kepada Allah adalah kita mengimani bahwa Rasul itu adalah wa khataman nabiyyin, nabi yang paling terakhir dari jumlah 124.000 nabi. 313 rasul, 5 rasulul ajmi, 1 juara umumnya, nabi agung, nabi besar, panutan kita yang kita dambakan syafaatnya, yang kita ikuti akhlak dan pribadinya, dan kita butuhkan namanya syafaatnya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Bu, paling kita imani. Sekarang banyak orang mengaku nabi di mana-mana karena mereka tidak beriman dengan Nabi Muhammad, nabi akhir zaman. Nah, oleh sebab itu hafalkanlah dari jumlah nabi dan rasul sebanyak 25 orang. Adam, Idris, Nuh, Hud sampai Muhammad. Apalah? Alhamdulillah. 10 malaikat dengan tugasnya wajib dihafalkan. Hafal Bu? Jibril pembawa
Mikael membagi duit. Rezeki duit itu kan rezeki loh. Mikael bagi. Tapi kalau pilkada ada bagi duit tuh lain Mikael. Tuh hantu yang bagi. Nah, namanya nyogok. Paham lah? Nah. Israfil panayop karom balon. Siapa menyebut balon? Israel pencabut mungkar nangkir panahnya diku. Iya. Ditanya di dalam kubur. Ketika Anda meninggal dunia, mayat Anda masuk ke dalam kubur, 1 kilometer cacing mencium. Hai kakawananku baratan, di sana ada brownies, ada wadai bingka. Mari kita sasahi. Oh, bakayakan. Karena cacing cuma punya hidung, tapi cacing tidak punya batis, tapi penciumannya 1 kilometer. Sedangkan anjing herder penciumannya cuma 50 meter yang digaduh oleh polisi. Kenapa? Karena anjing besi batis dipakai oleh kepolisian, sedangkan cacing kada dipakai karena batisnya kada ada. Maka penciumannya, maka insya Allah penciuman kalajengking binatang cacing tidak akan tersentuh ke awak kita kalau kita kena dengan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita kena dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh. Marrabbuka mudah dengan menjawabnya. Kalau laki-laki meninggal dunia almar, kalau perempuan almarhum, kalau pincung aluminium. Karena sekarang ada LGBT, pincung homo. Ngeri itu. Pas pincung kan meninggal di wadahku di Tamban doh. Tahun ini aku tak mimpi, tahun ini malaikat marrak buka kijil ini. Sarik malaikat, tumbaknya mulai bawah sampai ke montong. Asoy, asal luluy. Pincung kali aku takutan dan pincung nih. Biar koros kayak ini aku ada ini lawan pincung, lagi lawan homo LGBT. Biar aku urus. Ulun nih gua santai aja, berjubah kada, berbulan kada ini pakaian ciri khas. Orang ulus sungai di sana tapi nanti abah guru nih orang ulus sungai sih dan orang munkai pasti tetapi lawan ini kada mau berjubah. Ulun kayak dia bau murah. Kayak daham tuh kayak dia kan ada berjubah sih den. Makanya mau pati sih den ijazahnya pakaiannya kayak ini. Jadi kayak ini harus. Semua berjubah guru aja segala negara belapis berbulang. Aku bulang itu orang berjualan mandai aku nyirup. Amun Habib cocok. Sidin awak ganal bagus, seorang ini kurus. Pas aku ceramah bakal tokam, pula aku bakal tok ketabunganen. Mana gurunya kasih ke tangan ya? Baik mau sandet-sandet. Tuh hanya datang gurunya aja, rumah kurusnya aja. La ilaha illallah. Ada kurus aku kang. Dari mana guru tuh aja? Dari Banjar. Asalnya orang Tamban tuh aja. Itu kalah HP-nya kayak Anas lah ya. Seorang kayak durian muha, mengerti orang biar aku urus tapi sehat daripada lamak penggaringan. Nasi bungkus makan di taman, walaupun badan AA penjara mah kurus, tapi tampang kayak Syahrukan. Bunga sekada bolon. Berakit-rakit ke hulu, berenang kemudian mantanmu telah ke penghulu. Kenapa kamu masih sendirian? Kasihlah aku satu. Gigi. Ya harap ke pantun. Kalau di Banjar tuh lama-lama pantun aja. Nambah biniannya, membawa binian 65 pantun 40 tahun deh. Ulun hanya 2 bulan itu pantunan. Ulun lakiannya. Oh, jago pengalaman beres sih nih. Sekali babinian tuh pantun nanti hado. Sekali aja ubales 10 kali. 2 kali aja bulik sih din. Lojot ngelawan ustad kayaknya banyak banget modal. Ayo ikam. Nah, aku balas tupang. Takutan aku. Jadi dia sih din dia. Minum kopi, minum jamu. Dunia ini sepi tanpa kamu. Oh. Kadang jauh ikam. Balas langsung 5 aku balas. Ada pemandakan aku. Aku balas tupang itu. Tahu airlah ikan hiup makan roti.
I love you sampai mati. Dibalas pulang, dua pulang, I love you my darling. Tanya man Pak Puyo pada hal ini. Dibalas terus. Sesuai. Nah, orang Banjar itu mah, may teman-teman luar biasa. Berdatang. Nah, ini nomor hari, insya Allah ada hujan. Yang nggak boleh. Amin ya Rabbal. Nah, maka wajib kita hafalkan ibu. Lalu bagaimanakah biografi serta tarikh kehidupan baginda Nabi Muhammad SAW? Maka Habib Abdurrahman Al-Daibah dalam mautnya mengatakan bahwa Nabi Muhammad ketika berumur 6 tahun penuh dengan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada ujiannya. Apa syair yang ulun baca tadi? Syair menakib geus kumpul. Hidup di dunia jangan herannya negerinya bala, negeri yang fana. Setiap orang cinta padanya, ada juga orang benci padanya. Rasulullah pun yang paling mulia, ada yang beriman, ada yang kafirnya. Dari Nabi Adam hingga kiamatnya, ada yang suka, ada yang bencinya. Itu tadi ulun potong karena alam sudah panjang lagi tadi tuh. Nakitnya khusus kok, spesialis membaca syair menakit kursus kumpul. Bilanya bulan Rajab ulun bacakan itu keliling mana-mana. Ando, jadi jangan heran. Maka oleh sebab itu asyadun nasi bala al-anbiya, summal awliya, summal ulama, summal amsal fal amsal. Orang yang terberat mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah itu nabi-nabi, para rasul, para kiai, para ulama, para habaib, tuan guru, para ustaz. Orang yang terkebawah menurut status pangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada kawa satu kampung untuk orang katujuh lawan pian barataan, pasti ada nang kata katujuh. Ada kawa orang katujuh lawan ulun barataan, pasti ada nang kata katujuh. Ada kawa orang katujuh barataan lawan guru ayah gane Haji Husaini Hanafi, pasti ada nang kata katujuh. Hukumnya sunnatullah. Lawan guru sakumpul aja banyak nang kata katujuh, tapi lebih banyak katujuhnya daripada nang kadanya. Jadi wajar hidup, jangan takutan. Bila orang kata katujuh itu sunnatullah. Ada ujian. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu, kita harus bersabar untuk melaksanakan hidup yang fana, yang kacang kita bulikan barataan. Amin ya Rabbal. Maka oleh sebab itu Nabi Muhammad SAW orang yang murni tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Maulid Al-Habsyi dikatakan oleh Habib Ali, "Fatanaqala hadzal nur min sulbi Adam wa Nuh wa Ibrahim hatta arsalathu yadul ilmi al-qadim illa man khassasathu bi takrimi abihil karim Abdullah bin Abdul Muttalib dzil qadir al-azim." Dan pada ketika Nuh itu berpindah-pindah dari sulbi Nabi Adam, sulbi Nabi Nuh, sulbi Nabi Ibrahim, sampai kepada ayahandanya Abdullah, yaitu Abdul Muttalib, mengandung Nur Rasulullah di sulbinya. Tapi sebelum mengandung Rasulullah, Abdullah yang terlebih dahulu mengandung Nur Rasulullah adalah Abdul Muttalib. Siapa Abdul Muttalib? Kainnya Rasulullah. Kainnya Rasulullah mengandung Nur Rasulullah. Maka pada ketika Nabi Adam diizinkan masuk ke dalam surga, apa yang terjadi, Bu? Masuk ke dalam surga, bertuliskan di depan pintu surga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bingung Nabi Adam, ini orangnya mana? Ngarannya ada, tulisannya ada, ngarannya, orangnya ada. Di pohon-pohonan, di daun-daunan, nampak terbayang nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertanya Nabi Adam kepada Allah, "Ya Allah, ya Rabb, man huwa?" Siapa Muhammad ini? Dijawab oleh Allah, "Laula kama khalaqtuka." Kalau bukan karena ia Adam, engkau tidak akan kuciptakan. Alam semesta tidak akan kuciptakan. Semua kita yang ada di sini tidak akan diciptakan Allah kalau bukan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan wani lagu mahina Nabi wani kada. Ini banyak orang mengaku Nabi. Tuh di Jawa Tengah orang mengaku Nabi,
Nama saya lebih hebat daripada nama Isa, nama Nabi Musa, Nabi Muhammad. Siapa nama? Nama saya Tugimin. Oh iya, Nabi Tugimin. Kayak orang bersalawat mintoh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Masih diganti Allahumma shalli ala sayyidina Tugimin. Bagus. Yang terakhir mengaku Nabi siapa? Ahmad Musadik, pelatih bulu tangkis, dapat wahyu di Tamben, di Gilaan. Di Tamben itu padang kanas. Mana ada orang dapat wahyu di situ? Malah lain aja. Nah kedua, Ahmad Musadik dapat wahyu di Bogor. Situ di Bogor tuh kan ada wahyu turun gumbili dari banyak. Gumbili lancar. Makanya melincar sudah bila hujan. Ada gampangan pian, gak ada gampangan gue. Maka banyak wah ini pian orang anti maulid macam-macam. Ada yang menyambat. Dulu pernah pian ada orang kada hakon berdiri aslakal. Bapak aja berdiri menyambut Nabi. Nabinya sudah meninggal lalu aja. Sekalinya pian kulitnya langsung ke pos gedong. Sekali main dom, masya Allah bu langsung meninggal. Anam. Maka duduk matinya. Kalau bergerak saat tanah hari kayak pembelahan tabala. Ngokap datang tuan guru di kampung dukun anak mami nyaki kan mau pakai minyak dayak ada mau juga baca akan sekali berbunyi tangannya kerak dia kayak patah ulun lewat Ustaz galok aja ya kok tolong bacakan Pak Ustaz ya nang lainnya kada ada nang kabulnya dukun beratan. Lalu kau bisiki di telinganya. Mana orangnya aja? Artinya itu bacaan naik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Syafi isfi mardana. Sebelahnya hanya aku bisiki pulang, tapi sebelahnya ini kada nyaring supaya jangan mandangan bubuhannya toh. Sekalinya meninggal tadi majanya langsung sampai betakun bertaan apa amalannya guru tadi pakai aku sebelah kanan toh nang sebelah kiri kami takun nih nak tahu aja kau belikan besiki sebelah kanannya sebelah kirinya jang siapa panjang ajak tuh kadanya kada hakun ajak langsung lurus. Nah kalau sebab itu apa kata Nabi Adam? Ya Allah ya Rabb, sekarang Muhammad itu di mana orangnya? Dijawab oleh Allah, masih dalam keadaan nur, belum aku zahirkan kepada sada bumi. Nih, berkat nur Rasulullah, kawa menjalankan tugasnya para nabi dan rasul. Sama kita berataan nih, berkatnya nur Rasulullah, kawa duduk di sini. Makanya diganang, bawang-bawang, diganang. Jangan mbak aku saurangan, nang kuat jangan mbak aku surangan, nang hebat jangan mbak aku surangan. Jangan. Anda kalau ada di sini diawasi Allah, Anda di tempat gelap diawasi Allah, Anda di tempat WC Allah bisa melihat. Namanya akidah. Anda melaksanakan sholat berarti Anda telah melaksanakan perintah Allah, berarti Anda telah ibadah. Akidah ibadah, laksanakan nang dua ini supaya nyaman. Allahu Akbar. Dalam hati berhakikat Allahu Akbar. Ingat lawan Nabi Muhammad. Lain seorang. Jangan seorang terus. Namun seorang kira macam-macam. Melayang dia pikirannya. Untung aja bang. Maka makan jaring nggak pulang. Jaringnya sangkut di gigi. Ayo kamu. Alhamdulillah. Tuhan kau mengamalkan. Luar biasa. Tenang aja bu. Ada hujan. Guru ayah mendoakan. Bilanya hujan juga betul saya sabirin teman doakan. Belawanan.
Saya kumpulin saya kumada. Hujan aku nambah hujung. Ampeh jaramah. Gantian burikat. Ya aku hakon mah hagang. Aku gantingin. Aku pada ceramah kan mengambil ini panitianya saya kumja gambar ku ngarepana di anda, kurang ngarepana melihat ceramah ku duduk di masjid. Duduk ku di higa panitia toh. Soalnya menyahoti panitia nih. Pak, jangan duduk di sini aja. Di sini kita tuan gurunya padahal aku berceramah. Ayo kan malam. Camat datang apa camat? Pak Lurah Pak mana Lurah? Nah, sengaja aku berduduk supaya orang tahuan. Nih Lurah di kelurahan Lamarukah. Mudahan Lurah banyak umur sehat walafiat. Mudahan Lurah ini mudahan jadi presiden 2034. Ulun wakilnya. Bila ulun jadi presiden, Imbah Lurah nih 2039 ulun akan membangun jembatan di setiap provinsi. Misalnya di Kalimantan Timur, Balikpapan akan ulun bangun jembatan langsung ke Madinah. Aman kita tolak haji umrah, sampai kita nang bapak sawat kalau bina gugur. Bila bermotor sampai 6 bulan, pengandaraan setahun sampai berjalan 5 tahun, makayakat 10. Betingkaung 20. Nang setruk ada sampai. Juga bapak kapal, ada aja pesawat. Orang naik pesawat takutan ini, aku jangan takutan. Pesawat itu tergantung niatnya. Ulang pernah nanya Pak Kiai Pak Idham Khalid, kalau naik pesawat gugur matinya mati apa? Ujar Pak Idham, matinya mati syahid karena orang di situ niat mencari nafkah kesan anak bini. Orang menuntut ilmu, orang untuk melaksanakan tugas jujur untuk masyarakat, mati syahid. Ujar ulun mau niatnya ke diskotek kan begina, maka matinya mati konyol. Ujar siden. Itu kan ujar kok. Ulun betakon, makanya ulun kan takutan naik pesawat. Gugur aja situ. Aku paling gugur paling sakot di pohon nior. Dari pohon nior 3 turun aku. Pas di bawah di higa sungai turun, pas buaya ada takutnya dia mati juga bang. Mati juga bang. Tapi kan takdirnya ada gugur di pesawat, takdirnya dimakan buaya. Buktinya di Malino, Kalimantan Utara, takutan naik pesawat susi, naiklah, iya sepet, naik sepet teranjah batang, tajungkang sepitnya, dimakan buaya orangnya bertahan. Artinya dasar takdir Allah, qadar Allah, takdirnya Allah. Kalau sudah takdir kada boleh kita berkata kalaulah, kalaulah, semalam kada tulang, kalaulah anakku tuh kada kasih to, kalaulah abahnya kada kasih to, kada ada jumpa, kada tak berusuk, macam-macam. Kalaulah, ada boleh. Kada kita sahuk gitu. Qadarullah, takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi itu kehendaknya Allah. Kita sudah berusaha. Paham? Insyaallah. Main dulu, minum dulu. Pokoknya setelah 4 kurang 10 pihak. Itu setengah jam hanya hujan. Sawat panitia malipati tikar. Paham? Itu namanya lah. Bentar halal. Terus jika aku tadi Habib Bahar, soalnya alhamdulillah mirip Habib Bahar. Anak ulun bakawan Habib Bahar. Rancak ceramah bayi-bayi di Banjarmasin lawan Sidin 2 kali dah. Ceramah pertama ulun, Sidin datang jam 12. Jadi ulun dulu malu ulun jam 9 sampai jam 12. Tak banyak ulun ceramah pada Sidin. Sidin bama-bamanya, aku tuh melucuinya. Minum dulu. Kita minum ulun. Pandai aja. Minum dan alim, rambutnya panjang, bagus. Rasulullah tuh berambut panjang. Kenapa panjang? Karena di Mekah panas, maka ditutup dan sorban. Kenapa orang Arab tuh pakai sorban begini tapi jalannya orang Arab supaya jangan kepanasan. Rambutnya panjang. Ada juga Syekh Ali Jum'ah ketika sidang pakai ini di Mesir. Apa penyebabnya? Karena dia tidak mau berlindung di bawah pohon rambutan orang, karena akan ditanggung jawabkan di hadapan Allah. Maka Sidin bila ditakuni, aku berlindung di atas surganku, mudah jadi kada panas. Jadi jangan hendak pacaran di bawah pohon lah.
Oh, ini banyak tanggung jawabnya. Apalagi di bawah pohon rumah orang. 3 rumah pulang. Longgar atau pelan? Belum makan. Kan langsung kasih ini tadi. Hanya makan bingka. Oh, bingkanya lama bener kan. Benyuh pulang. Haji nyuruh. Makannya kayak aja berkannya aja. Oh, Joko 6 piring nih. Enggak. Ibu tali aja nah. Ya, kayak aku gulung. Jadi sekolah. Hadirkah haji aja kasih mata kasih dia ada ya. Oh, itu saudara saya itu dari Peda Maret. Mau keluarga ulun, mudah-mudahan ada datang. Amin ya rabbal. Nah, biar jokor segini kan bapak. Gigi copot, gigi pacul, tatabrak kuda. Walau muka menderita kayak kanas, tapi sesungguhnya Arjuna penjelajah cinta. Ayo ikam melihat batik sambil makan manggis, makan salak dari rumahmu. Wahai adik yang manis, izinkan AA jadi pacarmu. Kiki. Pantun juga kita. Aku setiap hari malah pantun. Aku tulis di buku. Kena aku olah, kena komen. Aku anak di media. Harus kreatif. Makanya kalau baca kitab kata Pak Idam Khalid 40 kali baca. Setelah itu tutup, maka engkau akan hafal wahai murid-muridku. Murid beliau berapa? Setiap tahun yang keluar dari pesantren 2000 yang lulus. Masuk 2000, keluar 2000. Masuk 2000, keluar 2000. Selama kurang lebih 37 tahun berdiri kali 2000. Berapa sudah? Termasuk Kiai Haji Dr. Jainuddin MJ murid beliau. Jadi itu kakak kelas ulun, kakak kelas. Dan terakhir Fikri Haikal anak Siden, ya kah? Ustadz Fikri. Nah itu juga di situ sekolahnya di tempat Kiai Haji Dr. Idham Khalid. Sekarang Siden menambah ilmu di tempat Kiai Haji Iskandar Nur SQ ya, yang beliau itu luar biasa. Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan berberkat. Amin ya rabbal. Fama a'zamaha min minnatin takaramallahu biha 'alal bashar wa ma awsa'aha min ni'matin intasara sirruha bil bahri wal bar habbala ikutu sudadin wa fakharin anta fiyatil matul asma'u. Tersimpan untayan Nabi Muhammad belum dijahirkan ke bangsa pada bumi karena tersimpan untayan indah dalam pandangan Allah. Lalu Nabi Adam berdoa, ya Allah ya Rabb, tolong ulun lihat akan Muhammad tuh bagaimana orangnya. Tolong lihat akan ya Allah, ulun hendak melihat kayak pagarang Muhammad tuh orangnya. Maka Allah berfirman, dampingkan ibu jari muda. Didampingkan oleh Nabi Adam. Ketika didampingkan nampaklah gambar dan kelasinya baginda Rasulullah. Lalu Nabi Adam mengucuk, digusukkan ke mata. Makanya disunnahkan ketika mendengar azan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kita membaca marhaban bidzikrillah li ta'ala qurrati a'yunina bika ya Rasulullah ya basiran bila hadakatin ihfad inayya wa nawirhuma fakasabna an qadatikan qadita pabasarukal yauma hadid. Kada hafal marhaban bidzikrillah ta'ala qurrati a'yunina bika ya Rasulullah. Ajan yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika ajan yang kedua digosokakan ke mata.
Di dalam kitab Jauharul Mauhub mata kada bakalan kaur. Nang kedua 1000 pahala diberikan Allah, 1000 dosa diampuni. Asal mau menggawe, makanya mata ulun nyarak bu sampai ke hujung tuh ulun tahu nambung lawan nang kada. Karena mata ulun nyarak, lebih nyarak pada mata kelinci. Ya maka kadang-kadang orang aja akan do nama amalkan do. Begitu asyhadu an, nah itu baca sampai terakhir. Nanti ajaran kedua wa asyhadu baru di mata tunggal. Jadi 1, 2 bertahap. Ini ajaran pertama asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nyaman mata ulun. Sungguh luar biasa Allah memberikan dalam kita berkat Nabi Muhammad. Nah, jadi kadang-kadang payu lagi kacamata tuh di pasar. Seorang kulir. Nah, ya mata kita nih ngalih digunakan gasan apa? Gasan maksiat. Melihat bini orang titik liur, melihat bini seorang titik bini mata. Biasaan sudah. Ayo kau melihat bini orang titik liur, melihat bini seorang titik bini mata. Ya, paham ya lah. Rugi emang ada paham. Maka sampailah nur itu kepada Abdul Muthalib, mengandung nurnya Rasulullah. Malam hari Abdul Muthalib bermimpi keluar 4 buncur rantai. Sabuncur naik ke atas, sabuncur ke bawah, sabuncur ke kanan, sabuncur ke kiri. Bingung apa gerangan yang terjadi. Lalu Abdul Muthalib datang kepada ulama zaman itu, lalu bertakun, wahai Abdullah, wahai ulama, apa gerangan yang terjadi dengan mimpiku ini? Lalu ulamanya mempituahkan, wahai Abdul Muthalib, akan lahir dari sulbimu itu anakmu, kita sebut namanya Abdullah. Dan dari sulbi anakmu itu akan lahir cucumu yang terkena dari langit pertama, langit ketujuh, bumi pertama, bumi ketujuh, barat dan timur, masyrik dan maghrib. Orang kenal akan cucumu itu ulamanya Kasyaf. Ulun sering berimbai lawan ayahanda Abuya Ki Haji Sarwani ketika ulun bersama ayahanda Ki Haji, ayahanda Haji Sulaiman Habib almarhum. Nah itu termasuk ayah ulun. Jadi ulun waktu di Banjar umpat dengan Haji Sulaiman Habib waktu itu. Nah, tapi rancang tetamu di Batola, sidin keliling, ulun ikut juga di belakang, alhamdulillah. Nah itu betul. Ada anak sidin ya Haji Mahmud ya dulu ya. Anak sidin dah. Anak-anak sidin lah pernah juga ulun tetamu di Marabahan. Waktu itu digampak keliling ulun di Batola. Alhamdulillah. Mudah-mudahan. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Nah dulu. Jam 3 tinggal 20 menit lagi. Alhamdulillah bila-bihi hujan bener. Sesuai jatah sejam ada hujan. Jadi kada hujannya dulu. Setengah jam mali pakai kain-kain nih. Insyaallah jangan hujan. Banyak putih aja mah panitia nak. Jangan itu kopi mik. Ngantuk. Nah kalau Dudi kena beli modal ulun kopi mik. Nya kopi mik ini pas gue habis minum kopi, mingkuti mik. Kalau kopi hirang, kopi susu ada pas. Kopinya menyuruh kada guring, susunya menyuruh guring. Nah mana iyanya kada pas. Jadi kalau kopi aja, susu aja. Itu jangan campur-campur. Amlah, kalau dicampur bencong. Jadi kalau kopi aja, susu aja. Tapi ya kalau senang kopi mik, habis minum mingkuti mik pas. Nah kada pas tuh kopi luwak, habis diminum di luwak kakak. Pas. Ada kegampangan ya. Alhamdulillah.
Mudah-mudahan husnul khatimah berdatang, dapat syafaat berdatang, dapat berkah abah guru sekumpul. Karena ulun cinta dengan abah guru sekumpul, Bu. Makanya syair-syairnya ulun hafali, ulun bacakan di setiap majelis. Maka masih berkah dakwah kita bersama abah guru sekumpul. Oh, luar biasa, cinta dengan ulama, cinta dengan habaib. Ulun berhari keliling di Jakarta, dari pesantren keluar. Sebelum setelah ulun menjaga Idham, keluar ulun ke tempat Habib Rijik, Profesor Ahmad Alkaf, ke tempat Habib Jindan bin Nopel bin Jindan di Ciledug. Ulun pernah berguru semua guru. Jadi total ulun berguru itu dari Sumatera sampai Jakarta sampai Banjar kurang lebih 3.000 guru sampai di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur. 3.000 guru-guru ulun yang ulun berguru datang minta ijazah kitab ini. Iya Ulumuddin dengan Profesor Ahmad Alkaf Habib dan sanaknya Habib Tahir Alkaf. Hari luar biasa, amin ya rabbal. Terus ulun berijazah lagi kepada guru ayahanda Ki Haji Syukri Unus, kitab kecil. Makanya kita biasa berijazah kalau di kalau ijazah. Tapi ada buku halus dari Ki Haji Dr. Idham Khalid. Namanya bukunya adalah Dalailul Khairat. Itu ulun punya di rumah dengan istighosah. Nah itu diijazahkan. Sekarang ini diijazahkan oleh Guru Munawar di Martapura. Yasin ada, Dalail ada. Silahkan datang ke Kampung Melayu dengan Guru Munawar. Itu banyak yang Yasin, yang Dalail lawan sidin. Kalau pengen datang ke sana, ijazah datang. Kalau ulun jangan diijazahkan dulu. Ulun lawan guru nang tuha aja. Karena ulun anom masih anom lawan kurus. Tapi berjalan gagah. Kayak ini kan alhamdulillah 4 jam tahan main bola. Ulun main bola 17 naik. Kalau panjang ulun main bola kan pada gampangan. Jadi orang tuh kalau pada uang main bola kenapa tuh? Karena main jinit. Ulun pernah gue sakit kepala kam, menukar obat budrek, ada obat budrek kelapa aja bukan ada guru aja.